Yang terhormat sekali lagi Pak Thomas, Wakil Menteri Keuangan, Prof. Anggito, Wakil Menteri Keuangan, Pak Fadlizon, Menteri Kebudayaan, kemudian Pak Fahri, Wamen PKP, kemudian Pak Pandu, CEO Danantara, Pak Fitra, ekonom kita dari UI, Pak Ubay, Ketua Iluni FEB UI, kemudian Pak Wali Kota, selamat datang, kemudian Ibu Tin, selamat datang, terima kasih, Bapak-Bapak Guru Besar dan hadirin semua, Bapak Pejabat yang hadir hari ini, dan termasuk rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, mohon izin kami sedikit bercerita, yang hadirin di sebelah sana bisa melihat ke layar, yang di depan bisa sambil membaca handout yang kami sampaikan. Jadi ini sedikit kisah tentang perjalanan kami, dimulai dari masa-masa pandemi sebetulnya, masa-masa yang suram, masa-masa sepia, masa grayscale, masa yang suram bagi kita. Tempat ini dulu sepinya luar biasa Pak, gitu. Sepinya luar biasa, tapi ada satu tempat yang kemudian beberapa waktu kemudian mengundang kita untuk hadir kemari, dibangunlah tempat perpustakaan ini. Inilah yang membuat tempat ini sebetulnya berdenyut. Jadi perpustakaan ini dimulai dari perpustakaan kecil, yang merintis adalah beliau, Pak Fahri Hamzah. Jadi di dalam perpustakaan ini juga kita kemudian membahas banyak tema, karena kami ini alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia kebanyakan, tapi juga ada lintas disiplin yang lain, maka ya mohon maaf, paling banyak kami bicara tentang ekonomi. Tapi dari semua yang kita bicarakan, kita mendapati bahwa terutama setelah pandemi, ilmu ekonomi, radar kita, arah kita, kompas kita banyak berubah Pak. Kemudian kita mencari sesuatu, apa yang harusnya kita jadikan pegangan. Ekonom-ekonom sudah kehilangan arah kebanyakan saat ini. Maka kita mencoba menggali lagi pada kekayaan kita. Salah satu yang kita alami berikutnya adalah next. Nah ini digambar di sini ada Pak, mohon izin. Ya di dalam menas ini ada. Ya. Kami mencari bukunya Pak Mitro. Waktu itu dijual hanya 30.000 Pak. Waktu itu hanya 30.000 dan dalam waktu singkat bukunya sudah digoreng harganya. Tidak ada lagi di tempat, sulit ditemukan, dan kami sadar kemudian bahwa pemikiran-pemikiran dari Bapak pendiri bangsa kita, termasuk Pak Mitro, itu kemudian kita harus lebih utamakan. Maka setelah itu, pada Januari 2024, ada nggak beliaunya di sini? Salah satu pendiri kita, Pak Gufron Al-Bayroni, menginisiasi diskusi kecil. Di lantai 3 beliau bersama rekan-rekan yang lain. Nah, dibuatlah grup WAG. Awalnya hanya grup WAG dan grup cangkruk, kalau istilah orang Jawa Timur. Jadi kita mulai nongkrong-nongkrong, kemudian kita mulai bicara. Daripada kita sibuk berkaca keluar, melihat pemikiran-pemikiran yang semakin banyak, dan mohon maaf, semakin kepop seperti di budaya saat ini, jatuh bangunnya cepat, mari kita cari yang lebih ajak. Oleh sebab itu, kita kemudian mulai mengumpulkan harta karun yang kemudian baru kita sadari begitu sulit kita temukan. Ini dia, buku-buku Prof. Sumitro. Dan buku-buku ini sebagai informasi Pak, kami cari itu dalam waktu lebih dari 6 bulan, kami hanya mendapatkan sedikit sekali. Dari tempat-tempat toko buku bekas dan lain sebagainya, sangat sulit. Dan beberapa yang kami pajang nih, mohon izin, harganya sudah mulai digoreng dari 800 sampai sekian juta rupiah. Itu dia. Jadi ada orang-orang yang mulai ngetes pasar, kurang lebih begitu. Berbekal ini kemudian kami mengadakan diskusi yang lebih serius Pak. Diskusi berkelas internasional berikutnya. Nah ini, karena ada orang internasionalnya Pak di situ ya. Ya, digambar di sini agak hitam putih, nggak terlalu kelihatan ya Pak, mohon maaf, betul. Ya, tapi orangnya putih beneran itu Pak. Dari sini kemudian kami sadar kita tidak boleh hanya diskusi, kita harus membuat ini sebagai wadah, sebagai sentinel bagi pemikiran Prof. Sumitro supaya bisa kita kembangkan bagi begitu banyak pihak, terutama anak bangsa kita sendiri ke depan. Oleh karena itu, kami lakukan langkah yang lebih serius. Selain mengumpulkan buku-buku, kami juga membuat diskusi, dan kami juga mohon izin kepada Pak Mitro langsung pada hari Selasa, tepat waktu Selasa Wage, beberapa hari yang lalu, tanggal 27, kami mengadakan ziarah ke pesarian beliau. Gitu deh. Jadi dengan ditemani beberapa teman, oleh santri juga, kami mengadakan ziarah, untuk selanjutnya mengadakan perayaan ulang tahun beliau, tanggal 29, dengan sebuah upacara kecil berikutnya, tumpengan di kantor di atas. Mungkin nanti bapak-bapak bisa melihat juga ke atas apa yang sudah kami siapkan di atas sebagai lounge Pak Mitro itu. Dan untuk selanjutnya berikutnya
kami resmikan sebagai cikal bakal Sumitra Institute. Demikian. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Sumitra Institute? Iya, nama yayasannya, perhimpunan yang kami buat adalah perhimpunan, sebenarnya bukan yayasan Pak, namanya perhimpunan adalah perhimpunan murid-murid Profesor Sumitra, atau dalam bahasa Sanskritnya Catra Sangha Joyo Hadikusumo, begitu. Jadi itu nama yang kami berikan untuk diri kami. Nah, kami nanti akan menjadikan ini sebagai sebuah perhimpunan, dan salah satu bentuk lembaga dan yang kita lakukan lebih konkret adalah melalui Sumitra Institute ini. Berikutnya, ini yang kita lakukan hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Bapak Ibu semua yang hadir. Mari kita beri tepuk tangan dulu sebentar, ya. Terima kasih atas kehadirannya. Maka soft launching ini menandai beberapa kegiatan kita ke depan sampai dengan grand launching yang diharapkan akan dilaksanakan pada bulan September. Adalah ada Hybrid National Seminar di bulan Juli terkait dari koperasi, dan International Dialogue untuk 10 windu kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan grand launching. Ada 4 program yang nanti bisa dielaborasi lebih lanjut setelah acara. Pertama, Sumitra Sentinel, repositori pelestarian karya-karya Profesor Sumitra. Kedua, Jakarta School Economics, tempat kita berdiskusi menebar pemikiran bagi seluas mungkin khalayak yang berminat. Ketiga adalah development support, supaya pemikiran ini bisa berkontribusi menjadi saran masukan bagi pembangunan pemerintahan negara bangsa dan lebih luas. Dan yang terakhir adalah Sumitra Outreach, berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk membuat pemikiran ini masuk kepada elemen-elemen lain yang lebih beraneka ragam. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ubaidillah selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Oh ya, Pak Ubaidillah adalah Dr. Ubaidillah Nugraha, adalah Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Tahun 2025 sampai 2009, beliau angkatan 92, paling senior di antara. 91, mohon maaf. Jin, siap senior. Salah. Ya, baik. 91, baik. Dulu waktu kurus dia tampak lebih tua. Oh, ya, baik, siap. Kalau kurus tampak tua. Oh, ya, siap gitu ya. Jadi demikian, setelah ini kami mohon izin, mohon maaf sekali lagi dengan keterbatasan ruangan ini. Memang kami setting ini menjadi sebuah acara kekeluargaan, wabil khusus bagi Pak Thomas sebagai cucu Pak Mitro, Prof. Anggito sebagai asisten Pak Mitro, kemudian Pak Pandu sebagai pewujud idenya Pak Mitro melalui Danantara, ya. Pak Fahri, oh ya betul, dan putranya Pak Cil, ya berarti cucu akademisnya Pak Mitro juga, Pak Fitra, Pak Fahri, Pak Ubay, dan saya sebagai muridnya Pak Mitro, dan Pak Fadlizon khusus karena beliau bukan hanya murid juga dari alma mater yang sama. Beliau pada tahun 2017 menulis khusus tentang sejarah Pak Mitro, betul ya Pak Fadli? Betul. Dan ini yang saya ingat betul yang beliau sampaikan, menyebut Pak Mitro sebagai pejuang ekonomi, gitu. Demikian. Baik, untuk tidak berlama-lama, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ubay. Silakan Bapak. Habis ini saya mau izin ke belakang.